gitu. Kalah, Ya. udah bilang aja kalah. Bilang aja save abal. Pakai bridging lagi. Tapi kalau Tapi untuk gue kalau ngeliat lu di TV nggak ada etikanya sama sekali ya bang. di antara semuanya yang paling famous tuh cuman Anwar. Anwar tuh plagiatnya Olga, niru-niru Olga, ngikut-ngikutin almarhum Kak Olga. Betul. Ya udah nggak mau jadi artis lah, capek. Kita ngelakuin bener aja kita dikomentarin, apalagi kita ngelakuin hal yang salah. Gitu. Tapi ini tuh bagian dunia yang lo impikan nggak sih? Maksud Enggak. gua, Anwar BAB apaan sih? Ini norak deh ah. Dia pasti gak lihat nih YouTube Anwar deh. Makanya kalau nanya-nanya tuh lihat dulu. Enggak, gue berpikir udah kotor. Berak gitu. Ini ada filosofinya kali ya, kalau orang BAB kan moncrot. Betapa liarnya lo di depan kamera pada saat lo nge-host. Ya lo joget lah, lo ngapain lah. Gue pikir nih aslinya begini nggak ya gitu. Jangan lupa di like, di komen, di surgap. Subrek. Surbek. Lo ngobrol santai nih, enak lo tempatnya itu, di studionya gede. Hai, balik lagi masih bareng gue Andi. Kali ini di depan gue sudah ada seorang public figure yang susah banget waktunya. Gue harus nyuri waktu lah. Dan alhamdulillah sekarang Kak Anwar udah ada di depan gue. Gak nyuri waktu, enak aja ya. Waktu itu harus diberikan. Kalau nyuri itu berarti ngambil waktu orang. Iya kan gue ngambil waktu Kak Anwar berarti. Enggak, aku ngasih. Oh ngasih waktu Kak Ya, Anwar karena kalau untuk nyuri kita. itu terpaksa. Oke, Ini aku kita memberikan ralat. waktu di kesibukan aku yang sangat luar biasa. Karena aku very famous. Oke. Number 3 Indonesia. Number 3, number 1-nya Number 1 tetap Anwar. Raffi Ahmad. Oke. 2 Robin Onsu. Kedua, 3 Anwar tiga. BAB. Anwar BAB. Iya dong, yang lainnya lewat udah. Yes, udah. Pede aja dulu. Bener. Iya kan? Gampang kalau ada yang mau komen-komen bodo amat lah Iya, ya. udah amat. Yang penting kita pede aja dulu. Iya. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Nice. Iya. Kalau kita pikir positif, positif terus. Baru opening nih ya. Tapi sayangnya negatif dulu nih. Kak Anwar, Hah. gue itu tahu lu, kenal lu itu karena waktu itu lu pernah ikutan ajang MasterChef Iya. di season 5. Gue nggak tahu sih lu menang apa nggak saat itu. Kayaknya sih lu masuk berapa besar gitu. Kalah, ya. udah bilang aja kalah. Bilang aja save abal. Pakai bridging lagi. Bilang aja iya, save kalah. 10 besar Loh, gitu. kenapa sih kok lu bisa kalah gitu maksud gue? Ya kalau kalah ya sebenarnya sih kayak lebih ke challenge ya. Maksudnya kayak lebih ke pengetahuan, ke knowledge Anwar di bidang masak gitu. Tapi memang ada kok. Emang ada. Tapi maksudnya kalau Anwar kan memang ngambil pendidikan tata boga kan Waktu sekolah. waktu sekolah. Terus mungkin ya Anwar sih mikir iya balik lagi ke rezeki sih gitu. Tapi kan pada akhirnya finally Famous juga. bukan famous juga. Di antara semuanya yang paling famous tuh cuman Anwar. Jadi- Emang ada Master Chef lain? Ada nggak? Nggak ada. Ada, Anwar doang nih. Oke. Maaf ya, bukan sombong ya. Nyata. Nyata itu. Gitu. Season 5 saat itu. Terus abis dari situ barulah mulai Kak Anwar ikut-ikut. Gue sih sering lihat lu ada di acara-acara sebagai host lah. Iya. Memang basically selain suka masak, memang Kak Anwar juga suka ngomong di depan, maksudnya suka jadi host Bawel. gitu. Bawel gitu lah ya, rame. Emang kesehariannya bawel orangnya. Jadi sebenarnya waktu di MasterChef ikut MasterChef itu cuman buat nyari hadiah. Karena juaranya kan hadiahnya kan luar biasa kan. Betul. Terusnya ya udah, ternyata rezekinya nggak sampai di situ, sempat kecewa sama diri sendiri. Ya udah, finally kita nggak pernah tahu jalan Allah kan. Ternyata pas habis dieliminasi dari MasterChef, semua pintu rezeki Anwar di dunia entertain itu terbuka. Nah Anwar tuh kalau misal bawel begini dibilang emang ada basic jadi host nggak ada. Nah itu yang mau gue tanya. Karena rame, emang orangnya rame aja sehari-hari. Tapi karena beberapa banyak orang yang bilang kayak, War lu tuh bisa. Oke. Ketika lu punya bekal itu ya lu harus dibarengin dengan belajar, dengan ilmu. Jadi sesuatu kayak gitu. Siapa yang ngajak waktu itu? Yang ngasih tahu bahwa War lu bisa War gitu. Maksud gue siapa teman-teman artis lain yang mungkin berarti lah buat seorang Anwar. Awalnya pada sih saat nggak ada teman-teman artis lain ya. Waktu itu ada Opa Dasyat namanya. Dia tuh kalau nggak salah eksekutif produser Dasyat. itu. Acara dahsyat. Jadi dia ngomong kayak, War lu tuh bisa public speaking deh, anaknya rame deh, dicoba deh gitu. Dan akhirnya kayak, ya awalnya tetap nolak, yang kayak takut kan, tahu sendiri kan. Kayak Oh gitu. nolaknya karena nggak pede. Takut, iya satu nggak pede, dua takut, terus ketiga kita nggak punya skill apa-apa. Kita suruh tiba-tiba ucrut di depan semua banyak orang, kita suruh public speaking, Oke. disuruh ngelawak, suruh nge-host. Iya pasti awalnya JPR dulu, tapi ya aku balik ya kayak gini. Kalau kita mau sukses, leadership Anwar ya, kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi ketika semua orang bilang yang kayak lu tuh bisa, tapi kalau Anwar meragukan diri sendiri, ketika Anwar nggak mau nyoba, ya kapan kita bisa? Jadi ya udah sikat aja semuanya. Setuju gua. Jadi lebih ke learning by doing, latihan di lapangan dia udah.
Berapa lama saat itu? Maksud gue berapa Kayak- lama lu butuh waktu untuk meyakinkan bahwa apa bener ya yang mereka bilang gue bisa gitu? Setahun deh, Setahun lah ya. setahun. Tetap ada pertimbangan saat itu. Tetap ada pertimbangan. Jadi kayak Sebelumnya apa maksudnya sih lu? Apa ya? Kak, maksud gua basically sebelum lu ikutan ajang Masa Chef, maksud gua apa gitu lah? Hobi Ya, segala macam biasa kerjaan. aja, cuman kayak ya layaknya seonggok manusia yang punya mimpi, mau jadi ini, mau jadi itu, mau begini, mau begitu. Oke. Dulu memang sebelum dari Master Chef, aku tuh sering banget yang namanya nge-MC. Kalau ada MC orang-orang acara. MC acara pensi sekolah, Ah. terus acara-acara seminar di Ya kampus. memang berarti bakatnya udah ada dari situ dong. Tapi lebih kayak ini loh, karena aku tuh kayak kekurangan aku jadiin kelebihan. Karena aku waktu itu gugup, nggak bisa ngomong depan orang, takut. Ya aku tantang, kira-kira gue bisa nggak nih ya? Jadi aku lawan terus gitu loh. Dan akhirnya ternyata, kalau kita lawan kita tuh bisa. Iya. Makanya kalau kita takut, ya kita nggak jadi apa-apa. Udah terpuruk aja, sukses kagak. Mati ya. Iya, mati juga agak, udah. Oh, Hidup mau, mati tak segan. oke. Gitu deh. Nah, awal-awal di dunia entertain kan pasti ada rasa di mana lu mungkin baper gitu lah ya. Iya. Gue pengen tahu deh level bapernya Anwar tuh pernah sampai ke titik apa sih saat itu? Kalau aku baper waktu itu pas awal-awal itu waktu dikomentarin sama netizen. Netizen tuh bilang yang kayak katanya Anwar tuh plagiatnya Olga, niru-niru Olga, ngikut-ngikutin almarhum Kak Olga. Betul. Pokoknya setiap Anwar perform pasti orang-orang di belakang itu ya netizen lah ya. Itu selalu bilang embel-embel dengan Kak Olga, dengan Kak Olga. Ya aku nggak bisa dong nutup semua mulut netizen. Betul. Tapi pas lu datang, pas lu maksud gua pas lu muncul ke entertain kayaknya Olga masih ada nggak ya? Sorry, almarhum. Nggak ada, udah nggak ada dia. Oh, oke. Jadi aku masuk, Kak Olganya udah nggak ada. Gitu. Cuman orang selalu mengkaitkan itu. Nah iya, terus aku akhirnya bilang, lah yang miripin siapa? Harusnya lu bersyukur dong kangennya akan sosok Olga kan berarti terbayar akan adanya seorang Anwar. Ya kalau gitu. dibilang bangga sih bangga, maksud bangga seneng, maksudnya siapa sih yang nggak seneng dibilang sama public figure yang best banget di Indonesia gitu. Betul. Tapi itu kan jadi bumerang buat Anwar. Anwar nggak mau ketika berkarya dia embel-embelin, ih ngikutin Kak Olga, ih plagiat Kak Olga. Aku pengen ya aku berkarya dengan karakter Anwar sendiri. Jadi Betul. orang lain Anwar ya Anwar gitu. Anwar, Kak Olga. Dan aku nggak pernah yang namanya memirip-miripkan karena siapapun itu mau adiknya misalnya gitu, ada hubungan darah mau orang lain. Ya dibilang kalau parasnya mirip-mirip, tapi kalau misalnya karakter ya kita ngebangun sendiri, nggak ada mencoba untuk miripin gitu loh. Betul, parah sih gue setuju memang agak Iya. mirip-mirip sih. Cuman kalau karakter setuju lah juga lah. Memang ya Anwar gitu lah ya. Jadi pada saat itu lu nggak langsung down kan maksud gue ya sudah Down. lah gitu. Sampai aku bilang nggak mau syuting lagi. Karena setiap aku perform itu yang komen ribuan di Instagram aku yang kayak begini. Terus seperti kayak udah nggak mau jadi artis ah, capek. Kita ngelakuin bener aja kita dikomentarin, apalagi kita ngelakuin hal yang salah. Banyak yang bilang pencitraan lah, banyak yang bilang inilah, banyak yang bilang itu, tapi banyak orang yang dukung aku, yang support ya teman-teman artis tuh dari manajemen juga yang kayak war lu tuh bisa. Lu tuh ada potensi. Kalau semakin orang mau sukses, itu sama aja itu kayak pisau, yang kayak pisau tumpul diasah terus ya kan. Semakin desa semakin tajam. Iya gitu. Betul. Jadi sama aja kayak lu nih, lu dari tempat terus sama orang nih. Lu kuat nggak mentalnya nih? Dan akhirnya finally di posisi sekarang tuh kayak Nggak kuat. udah, kayak biasa aja. Kayak udah kebal dan sekarang lebih kayak ke koreksi diri sendiri sih kalau dia ngomong iya gitu. sih, memang sih. Oh iya gitu. Buat masukan Anwar gitu. Betul. Nggak cuman semata-mata kita cuek nggak mau dengerin ya, tapi aku tetap yang kayak perhatiin juga karena kan mereka bagian dari aku juga, mereka yang komentarin, mereka yang kritik, ngasih saran gitu. Tapi ini tuh bagian dunia yang lo impikan nggak sih? Maksud Nggak. gua? Serius. Serius aku nggak pernah ngimpin jadi artis, aku nggak pernah ngimpin jadi seorang public figure karena ya aku juga dari keluarga yang maksudnya biasa aja, nggak ada keluarga yang dari kalangan artis juga gitu, dan ya keluarga yang bisa dibilang tinggalnya di kampung ya jauh, yang aku bilang yang kayaknya ngayal banget gitu mau jadi artis kayak ya gitu deh. Tapi alhamdulillah, siapa sih nggak kenal Anwar? Orang rumah juga titip salam iyalah, sih buat lo. semuanya kenal Nomor 3 famous di Indonesia. pulau, nggak di pulau Indonesia lah ya, oke. Indonesia udah. Oke, selain host, sekarang kan lo udah cukup puas, maksud gue cukup sampai ke level dimana orang semua tahu Anwar lah sebagai host. Ada titik lain nggak, mimpi lain nggak, maksud gue keluar dari zona nyamannya lo sebagai host sekarang, mungkin lo menjadi aktor, main film atau apa? Kalau dibilang ya tadi masuk kalau di dunia entertain itu kan ketika kita mau bertahan di dunia entertain, kita harus punya sesuatu dan kita harus memperbaharui skill kita karena yang Betul. aku lihat ya
seorang entertain yang gitu-gitu aja pasti bakal mati. Karena setiap hari orang yang mau jadi artis banyak, yang ganteng banyak, yang lucu banyak, yang fresh banyak ya kan. Setiap hari tuh selalu menggenerasi. Iya. Nah terus aku tuh kayak caranya ya itu, dulu aku masak, terus masak tiba-tiba nge-host, belajar lagi acting, pernah main film, presenter, main sinetron. Iya. Apa ya, pokoknya hampir rata-rata di dunia entertain tuh pernah Anwar cobain gitu. Jadi harus upgrade skill terus. Harus upgrade terus karena ya tadi ketika kita mau dipakai di dunia industri, contohnya aja Andra lihat ya role model tuh Kak Raffi, Kak Ruben lah, yang memang mereka skillnya banyak, mereka bisa melihat pasar gitu. Nggak ada yang ngegantiin Raffi kan, nggak ada sampai sekarang Nggak nggak usia ada. segini. Nggak ada mati Dia masih sih. terus tuh. Terus Ruben gitu. Coba yang lainnya misalnya yang punya skill-skill lain ya udah akan tergerus gitu. Dan dimakannya zaman. Dan bisa kita jadiin buat contoh juga ya untuk kita ya, maksudnya ngeliat mereka gitu. Kayak gitu sih. Dan intinya kalau Anda pribadi, Anda tuh orangnya nggak pernah yang mau berhenti belajar, apapun udah pelajarin. Terus tiap ketemu orang, itu prinsip Anwar, itu adalah guru buat Anwar. Aku bakal sering banget yang sharing sama orang. Terus ketika aku datang ke tempat baru, itu adalah sekolah buat Anwar. Apapun tempatnya, ya udah aku bakalan belajar di situ. Gitu. Ya tadi aku bilang aku paling menghindari hal negatif ya, maksudnya jangan sampai kecoreng karena sikapnya, kecoreng misalnya karena Ya, karakter attitude-nya lah ya. attitude-nya jelek atau karena karakter sebuah karya yang kita mainin gitu, jangan sampai gitu. Karena ya tadi aku bilang resiko jadi seorang public figure itu berat banget. Orang bilang katanya artis tuh enak ya, gemerlap, huru-hara, Iya. famous begini-begini ya, tapi di balik itu banyak harus yang kita bayar dan harus kita relakan dan korbankan kayak gitu yang orang-orang nggak perlu tahu. Betul. Iya. Gue pernah dengar Raffi itu tidur paling cuma 2 jam 3 jam gitu. Nah Anwar juga begitu. kayak gitu. Gimana cara lo bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, teman-teman, pasangan mungkin, itu kan pasti perlu diatur juga kan. Nah, gue sih nggak bisa bayangin aja kalau sampai seorang Anwar tuh memang ada di posisi itu di awal-awal down, tapi sekarang sudah bangkit lagi kan. Tipsnya deh buat kita sebagai entertainer, ketika memang sudah memasuki dunia entertain itu, biar nggak patah semangat atau ya lo memang harus upgrade skill terus. Cuman kan pasti ada kunci, ada tips lain lah dari seorang Anwar biar lo tetap eksis, lo tetap bertahan selain belajar terus itu tadi. Kalau aku sih kalau aku pribadi ya, lebih kayak maksud saya reminder buat Anwar. Aku satu, selalu berbuat baik sama siapapun. Karena ketika kita berbuat baik sama siapapun, insya Allah ya nilai-nilai terbaik itu bakal hampirin kita. Bodo amat orang mau ngomongin, mau ngejelekin. Karena public figure tau sendiri kan, banyak yang nggak suka, banyak yang gini. Nyinyir. Iya. Terus yang kedua ya udah, kita jalanin apa yang sepantasnya kita jalanin. Jangan ribet sama orang lain. Maksudnya jangan sampai kita tuh direm sama orang lain, karena kan banyak orang yang kepikiran kadang kan sama omongan orang lain kan. Pasti manusiawi sih. Iya, makanya ya udah, ya namanya kepikiran wajar, tapi jangan sampai itu berlarut-larut malah bikin kita jadi down. Jadi kita malah terpuruk. Terus ketiga, kita fokus sama apa yang mau kita jalanin. Kalau misalnya mau nge-host, yang nge-host belajar nge-host. Mau main film belajar, main film apa sekarang medianya banyak kan. Mau lihat YouTube, mau lihat akun sosial lainnya kayak TikTok segala macam. Apalagi sekarang kalau mau jadi entertain, itu nggak kayak dulu yang kita harus casting. Kita Betul. berkarya aja di platform media sosial kita masing-masing. Kita berkarya mau apapun, mau joget udah ada tempatnya, mau kita public speaking di Instagram, kita mau ngapain udah ada tempatnya, kita mau nulis-nulis udah ada tempatnya. Jadi sekarang kayak gampang banget gitu loh, Dipermudah lah ya dengan era sekarang ya. Makanya tadi jangan sampai mental kita tuh jadi pemalas karena dipermudahkan segalanya, kita jadi malas ngapa-ngapain gitu loh. Oke. Balik ke nama ke Anwar deh. Anwar BAB apaan sih? Ini norak deh dia pasti gak lihat nih YouTube Anwar deh, makanya kalau nanya-nanya tuh lihat dulu. Enggak, gue berpikir udah kotor. Berak gitu. Anwar BB itu dulu nama program, bukan Anwar biasa. Emang sampai sekarang sih banyak banget orang juga yang kayak nanya BAB apa sih, BAB apa sih? Iya. Karena itu tuh udah nempel banget di Anwar. Dulu tuh Anwar namanya, Lu nama punya aslinya- program sendiri waktu itu? Iya, nama aslinya kan Anwar Sanjay Pijano. Yes. Terus Anwar finally punya program sendiri nih. Namanya bukan Anwar biasa. Nah, karena waktu itu tahun-tahunnya Instagram belum happening, bikinlah Instagram. Nama belakangnya pakai nama program deh, biar programnya ngangkat gitu. Akhirnya finally udah bikin itu, programnya nggak jalan, udah habis gitu kan. Namanya tetap nempel. Dan aku udah males ganti deh karena orang udah kayak ya udah ngelekat juga. Konotasinya sih kayak Iya BAB. jorok kan, Iya betul kayak- betul. Sorry nih. Iya. Maksud gua
karena kita baru tahu, makanya kita pengen tanya Ahmad BAB apaan gitu, apa memang itu salah satu ikon biar lucu aja, kan gue nggak tahu jalan ceritanya. Makanya aku bilang kayak mungkin punya ada filosofinya kali ya, kalau orang BAB kan moncrot, loncer Oh, iya, gitu ya. bener, lancar. Lancar, mudah-mudahan ya selancar itulah rezekinya. Sama kayak halnya kita kalau ikhlas, kan bilang kalau ikhlas kita ikhlas nggak tahu kan kayak apa. Nggak tahu. Tapi bayangin deh, kalau biasa kita bisa makan makanan mahal, terus tiba-tiba kita BAB. Kita ikhlas aja kan, bodo amat deh. Iya sih. Nah, seperti itu aja udah. Iya. Aku pengen kayak gitu. Iya. Oke lah. Kak Anwar sih oke sih memang. Gue tuh seneng liat lu tuh nggak pernah, ya mungkin memang tuntutan seorang entertain juga ya untuk selalu tampil ceria di depan kamera, apalagi pada saat lu kerja lah jadi host gitu tampil. Cuma memang aslinya juga gue ngeliat sih nggak ada yang berubah, maksud gue setelah kita ngobrol ya. Memang inilah sosok Anwar yang asli itu begini memang. Iya, makanya. Jadi lu tuh nggak palsu gitu loh. Ini sorry bukannya gue peres ya. Karena gue tahu juga betapa liarnya lu di depan kamera pada saat lu nge-host. Ya lu joget lah, lu ngapain lah. Gue pikir ini aslinya begini nggak ya gitu. Tapi ya oke, itu semua udah terjawab. Memang aslinya seorang Anwar adalah menyenangkan, cheerful, Best kan? best, the best. Iya, Karena ada juga gitu, ada yang pendiam Kak gitu Anwar, ya. ada yang beda banget loh. Emang iya? Ada dong, gue gak perlu sebut nama lah. Cuman ketika gue ngeliat dia di layar kaca, asik banget kelihatannya. Pas ketemu ya kurang gitu maksud gue. Ya mungkin dia ngejaga image juga, gue nggak tahu lah sebagai entertainer ya mungkin dia ngejaga itu juga. Tapi apakah, nah itu yang mau gue tanyain, perlu nggak sih menjaga image antara lu di depan layar kaca dengan lu aslinya, apalagi lu ketemu orang baru gitu maksud gua. Ya kalau jaga image itu pasti ya, namanya seorang public figure harus bukan lebih ke peres atau palsu gitu ya atau munafik, tapi ada hal poin-poin yang kita sebagai seorang public figure yang harus dijaga. Misalnya tadi yang aku bilang adat istiadat, etika itu sih udah wajar ya, maksudnya udah habit dan udah bawaan gitu. Ya tapi gue kalau ngeliat lu di TV nggak ada etikanya sama sekali ya bang. Itu lebih ke apa ya, kayak acting lah ya. Iya, nah itu maksud gue. Apakah itu tuntutan apakah itu tuntutan lu sebagai aktor, maksud gue acting itu tadi, atau memang aslinya begitu, atau memang harus ada dijaga, kan itu pasti karena role-nya. kalau di TV gini, karena sekolah seorang public figure, kita ketika memerankan di sebuah TV, itu kan kita kan jadi wayang kan, kita mengikuti apapun yang arahan dari tim kru TV, tim kreatifnya. Iya, dan itu kita akan seperti itu, bisa suruh ini ayo, suruh ini ayo, suruh ini. Jadi kayak ya di TV itu apa ya, tipu-tipu, nggak semua yang di TV itu plak itu loh diri kita gitu loh. Jadi ya semuanya ada by acting gitu. Makanya jangan jadi masyarakat nih yang di rumah jangan menilai pakai tuplak artis tuh kayak di TV begini gitu aja. Ya gimana sih dunia reality sesungguhnya tuh kayak apa, kayak gitu. Oke. Dan gue belum pernah ngeliat lu masuk infotainment terkait kasus yang settingan lah, yang inilah, itulah. Itu gue sukain dari seorang Anwar sih. Maksudnya gue titip semoga Anwar selalu begitu maksudnya. Amin. Jauh dari itulah. Iya. Oke. Thank you lah Anwar. Thank you loh, sukses terus. Jangan lupa di like, di komen, di surgap. Surbeker. Jangan lupa tuh, ini memotivation ya. Iya. Iya kan? Memotivasi sih. Motivasi loh, ngobrol santai nih, enak loh tempatnya itu, di studionya gede. Studio colongan guys. Oke lah Kak Anwar, thank you waktunya. Sudah meluangkan waktunya untuk kita share ngobrol-ngobrol sedikit. Terus kita share juga ke teman-teman, biar teman-teman juga tahu ternyata Anwar tuh memang begini. Anwar BAB, bukan Anwar yang bukan itu ya. Biasa ya. Iya, bukan yang biasa. Lu dengerin silahkan. Mau lu ikutin silahkan, kagak suka ya jangan. Pokoknya terserah lu pada di netizen ya. Mau ikutin, kagak ya udah. Gitulah pokoknya. Mau nonton, kagak nonton lu skip deh. Ribet amat hidup nih kan. Kadang orang suka puyeng sendiri sama dirinya sendiri. Betul. Gitu. Iya sih, Enjoy your netizen sih life. memang. Enjoy your life, oke. Nice. Thank you very much. Kak Anwar, thank you. Saya dulu dong. Bye.